Kan lagi rame banget ya pajak ini, lagi disorot banget lah setelah beberapa tahun kemarin kan sebenarnya ada juga ya kasus terkait dengan pajak, penyelewengan pajak gitu. Nah, sekarang kita juga lapar aja pengen bahas juga nih terkait soalnya dengan muncul pajak. lagi lidah orang obrolan bahwa tahu kayak gini mah Nggak usah bayar pajak, zakat aja gitu. Ada penyesalan gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Dit Republika bersama saya Lida. Saya Puji. Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu bersama Pak Ronald Rulindo lagi nih. Ini seru banget ngobrol sama Bapak ya. Jadi kita ulang lagi terus ya Pak ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang pajak Dan versus zakat. Ya, karena Jangan Pak. Agak berat berat ya Pak ya. mau beli Rubicon soalnya. Asal jangan pakai duit pajak aja Pak. Iya. Jadi emang kan lagi rame banget ya pajak ini, lagi disorot banget lah setelah beberapa tahun kemarin kan sebenarnya ada juga ya kasus terkait dengan pajak, penyelewengan pajak gitu. Nah, sekarang kita juga lapar aja pengen bahas juga nih terkait Soalnya dengan muncul pajak. lagi lidah orang obrolan bahwa tahu kayak gini mah Nggak usah bayar pajak, zakat aja gitu. Ada penyesalan gitu. Betul. Kalau bayar zakat nggak bisa beli Rubicon ya Pak ya? Nggak bisa kan, udah saya asnaf yang 8 gitu. Nah iya. Jadi apakah kita nggak usah bayar pajak Pak? Mungkin kembalikan ke fikih muamalahnya, itu kan detailnya mungkin bisa undang Dr. Ivan Syakibek. Oh iya, terkait dengan hal itu. Cuma memang ada sebagian orang yang bilang pajak itu haram. Ya. Oh really? Cuman kalau kata Irfan waktu itu sebenarnya yang diharamkan itu adalah memajakin orang lewat gitu di jalan, pedagang lewat dipajakin. Itu falak sih sebenarnya. Oh jadi bukan pajak tapi palak ya Cuma Pak? memang dari histori dari zaman Nabi, zaman Khalifah, ya memang ada berbagai jenis pajak ya, dan berbagai istilah-istilahnya. Nah, memang ada sebenarnya pajak itu dalam Islam walaupun mungkin fungsinya juga berbeda-beda. Tapi intinya satu, tujuan itu adalah untuk membangun sesuatu atau membawa kemaslahatan. Apakah dia membangun jalan, membangun jembatan dan segala macamnya. Nah, yang seperti ini itu memang tidak bisa dengan zakat. Oke, jadi fungsinya zakat sama pajak tuh gimana sih? Ya, berbeda. Komplement ya? Oke, komplement mereka. Oke. Cuman kalau menurut saya sih idealnya kita jangan fokus di salah satu. Kita kan walaupun bukan negara Islam ya, dan kita adalah negara Pancasila, tapi kan Pancasila memang sila pertamanya ketuhanan ya. Dan kalau kita baca buku Pancasila, Undang-Undang Dasar, kita memang negara menjamin kita beribadah sesuai dengan agamanya sesuai termasuk dengan bayar Zakat ya. Oke. Dan ini peluang nih. Zakat itu bisa menjadi instrumen buat pengentasan kemiskinan. Oke, kalau kekumpulnya banyak Pak. Ini kan gimana dong Pak? Kita bisa ngutip pajak untuk bangun yang gede-gede nih. Tapi pajak belum nih Pak. Mohon maaf nih. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu ya, itu udah mulai progresif terasa. Oke. Cuma memang semenjak berdirinya Basnas, terutama pengumpulan pajak ini juga mulai terorganisir dan masif, walaupun katanya kan potensinya itu 320-an triliun ya. Iya, besar ya. Cuman baru berkumpul sekitar 26 triliun katanya. Nah, saya nggak punya data tidak bisa memverifikasi itu betul apa tidak, tapi yang saya baca begitu. Nah, harusnya memang pemerintah juga ikut serta membantu mengumpulkan zakat itu tadi. Jadi zakat ini bisa menjadi instrumen kebijakan fiskal juga barangkali. Oke. Tapi ditujukan untuk 8 asnaf tadi. Oke, jadi memang ada peruntukan yang terkunci gitu ya? Betul, terutama untuk fakir dan Miskin. gitu. Nah, kita tahu di Indonesia kan sekitar 9, sekian persen ya penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi garis kemiskinan kita kalau dibandingkan dengan yang keluarkan UMP kan beda gitu kan. Nah, coba aja hitung, misalkan ya kan kalau ikutin
garis kemiskinan World Bank itu kalau nggak salah 1,25 US dollar Yes. sehari. Lalu kali 365 hari. Ya sekitar 30-an Kali ya. sekitar 50 juta orang taruhlah. Kalau pakai World Bank kayaknya lebih dari 10% yang miskin. Ya. Itu berapa jumlahnya? Ya sekitar 300-an triliun juga. Nah kalau zakatnya bisa dikumpul 300-an triliun juga, kita bisa datang dengan skema universal basic income mungkin. Universal basic income itu adalah setiap orang punya minimum pendapatan. Yaitu buat yang miskin-miskin tadi itu ya bisa apa ya? Ya punya uang lah. Iya betul, untuk bertahan hidup selama skema kalau misalnya dihitungnya 1 bulan itu gitu ya. Dan bayangkan multiplier efeknya. Ya, mereka bisa belanja, Iya, bisa betul. belanja, bisa beli ini dan itu, gitu kan. Dan ketika belanja kan mereka dipajakin. Pendapatan lagi. Pendapatan lagi. Nah, sekarang ya itu bagaimana caranya mungkin Kementerian Keuangan ya bisa mendesain polisi seperti itu. Tuh, jadi emang sebenarnya oke ya kalau misalkan pajak didesain sebagai instrumen fiskal yang membantu juga sebenarnya untuk pembangunan dan ekonomi. Nah, cuma Dan zakatnya khusus tadi yang terkunci itu ya buat mengatasi 8 asnaf itu ya. Jadi memang fungsi komplementer itu harusnya lebih diperkuat lagi ya Pak ya sama pemerintah. Kalau sekarang kan pajak semuanya dikasih ke semuanya gitu, termasuk yang untuk mengatasi kemiskinan ekstrim lah, terus yang stunting pula apa, nah ada banyak tahun porsinya ini gitu. Nah mungkin kalau misalkan fungsinya lebih ditegaskan gitu ya, dipisah zakat untuk ini, lalu si pajak untuk infrastruktur, itu akan lebih powerful lagi ya Pak ya. Cuma memang mekanismenya yang harus dirapikan gitu kan. Bagaimana yang ngumpulinnya siapa dan menyalurkannya siapa gitu kan, karena pada akhirnya kan nanti orang akan dulu juga udah bayar zakat, bayar pajak juga gitu kan. Iya, double. Harusnya memang zakat itu pengurangan pajak. Kalau sekarang kan zakat itu pengurangan pendapatan kena pajak gitu. Jadi memang tidak terlalu jauh bedanya. Dan kalau kita klaim nanti signifikan, malah ribet lagi ya. Udah ditutup aja lah bilangnya bayar zakat gitu. Karena kalau kita tulis malah panjang juga urusan. Oke. Dari segi regulasi pun nggak mendukung ya. Iya, karena Ya udah ada kemajuan sih. Ada pendapatan kena pajak. Iya. Cuman maunya adalah langsung kan, pengurangan langsung. pajak langsung. Seperti yang di Malaysia kan pengurangan langsung kan, jadi terasa gitu. Ya tapi itu tadi ditujukan mungkin kalau dibayarnya lewat terserah UPZ atau Basnas dan tercatat ya itu bisa dan memang bisa dipastikan peruntukannya untuk itu dan tidak terduplikasi. Nah ini bisa jadi pengurangan pajak barangkali. Jadi emang kalau regulasinya bisa langsung jadi pengurang pajak langsung, itu akan lebih terasa tentu ya. Karena soalnya kalau yang sekarang tuh dari obrolan-obrolan yang kami jalani gitu ya sama circle kami gitu. Kalau pendapatan circle kita obrolan sama circle. Jadi kalau misalkan kenanya pendapatan pengurang pada pendapatan kena pajak ya, itu jadi terlalu kecil juga Pak, karena tidak signifikan. Iya. Pada akhirnya karena itu dihitung ulang jadi kurang berefek gitu. Jadi bayar zakat juga ya gitu. Tapi kadang-kadang dilema juga tahu. Apa ya Pak? Ya nanti kalau pemerintah ngumpulin Zakat, nanti dibilang tuh uangnya mau gitu. Iya Tapi sih. ininya ya tidak sensor. Iya sih. Ada dilema posisinya tuh. Iya gitu jadinya. Kalau disebut zakat jadi instrumen fiskal pun bakalan jadi omongan ya Pak ya. Nah, tapi kembali pada tujuan kita bernegara apa sih? Kalau kita baca Undang-Undang 45 pembukaan itu kan jelas nih, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Nah, harusnya ya memang tujuan kita itu bernegara itu adalah supaya rahmat itu bisa meluas dan dirasakan oleh semua. Salah satu bentuk rahmat itu dalam Islam adalah adanya instrumen zakat, dan itu harus dioptimalkan gitu. Siapapun pemimpin negara ini gitu, mau sekubu atau nggak sekubu ya, harusnya ya rahmat itu harus kita optimalkan gitu. Iya, betul. Tujuannya kan ke sana ya, maksudnya benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuh. Iya. Oke. Anyway lah, misalkan bisa gitu ya Pak ya, si zakat itu digunakan sebagai memang powerful juga untuk
ya mengentaskan kemiskinan dan lain-lain itu ya Pak, permasalahan yang ada di Indonesia. Cara ngumpulinnya yang mengoptimalkan itu gimana Pak biar sampai banyak? Iya. Isunya memang berat ya. Kembali intinya itu adalah data. Ya, bagaimana kita bisa memverifikasi ya, data yang betul-betul miskin itu siapa aja, dari mana aja, dan berapa ya dia sudah terima. Gitu. Karena kan sekarang kelas saja udah berapa, UPZ ada berapa, bagaimana memastikan mereka itu tidak berulang kali ininya. Dapatnya ya. Nah tapi dengan di zaman teknologi seperti saat ini sebenarnya tuh bisa seharusnya seperti itu. Memang harus bank datanya, bank apa namanya yang penerima zakatnya ada, bank pemberi zakatnya juga datanya juga ada, tuh Bank datanya ada ya. Dia bayar kemana, yang kemana. Nih kalau ada startup yang bisa bikin seperti ini mungkin Basnas bisa danain gitu kan, ya sama dengan Kemenku misalnya, mendana dari Kementerian BUMN misalnya bisa mendanai apa namanya mekanisme yang tadi itu bisa canggih. Itu juga Data amal jariah ya, itu amal jariah betul. Tapi kondisi sekarang udah agak lebih mending kan, kita udah punya satu identity number. Yes. Kalau 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin susah. Iya, betul. Tapi kalau zaman sekarang sih kalau menurut saya itu semua mungkin. Lebih dimungkinkan. asal willnya oke ya Pak. Ada nggak political will ke arah sana nih demi mewujudkan rahmatan lil alamin itu? Betul. Tuh. Soalnya ada celetukan ini Pak, jadi orang miskin itu dipelihara. Dipeliharanya tuh dipelihara biar tetap ada. Kayak udah dekatnya lain gitu. Tapi jadi ya memang balik lagi mungkin ya, kalau instrumen zakat dan pajak itu bisa kembali komplementer gitu, dan dengan adanya kasus yang rame sekarang ini itu jadi pengingat juga ya Pak ya. Kalau ya, harus bayar pajak. Kalau ya pajak kita tuh sebenarnya bisa. Ya, bisa sebenarnya kalau ini ya di apa kalau tata kelolanya baik ya sebenarnya bermanfaat juga, karena kita juga historically punya kan ya pungutan pajak seperti itu di zaman pemerintahan Islam sebelumnya gitu. Ada walaupun namanya variatif kan, nggak namanya pajak. Cuman gitu. yang saya nggak tahu ada apa nggak ada nggak sih dulu zaman Nabi itu lapor pajak? Oh iya, lapor pajak. Kita yang bayar pajak, kita yang lapor. Iya harusnya Harus. lapor ke kita kan, kita udah potong pajak Anda sekian gitu. Iya benar. Udah kita yang bayar tapi kita yang kita lapor, kita lagi yang dituntut kan. Kita yang didenda. Gimana nih? Harusnya SPT dilaporin nggak jadinya? Udah mau jadwal lapor SPT loh di bulan ini. Jadi kalau zakat aja kan dorongannya lebih ke ini ya, ke keterbukaan kita gitu sebagai pemilik harta. Harusnya SPT itu dilaporkan ke kita, kami sudah memotong pajak Anda sekian gitu. Kami sudah menyalurkan untuk ini gitu. Iya. Kita sebagai warga negara Harus mendapatkan tahu. laporan seperti itu. Zakat sih berarti kalau itu zakat lebih advance ya, zakat Iya, sini emang kan? ini penerimaan manfaatnya begini gitu. Terima kasih para muzaki gitu kan. Iya kan? Iya ya Pak ya. Kita menunggu ya Ibu Menteri. Terima kasih para bayar pajak. Betul. Iya benar. Kalau dibandingkan las sama pajak itu emang kan kalau kita bayar zakat dikasih infonya kita kan ya. Iya betul. Kalau kita bayar zakat ke lembaga terus nanti biasanya dikasih pemberitahuannya buat apa aja gitu. Tapi kalau pajak enggak gitu ya. Harus nuzon aja kita mah ya. Karena banyak yang bayar pajak. Alhamdulillah. Tapi kalau dari sisi ini gimana sih Pak, eager orang untuk bayar pajak sama bayar zakat tuh lebih Iya karena di zakat kan ya bener ya? Iya. Enggak juga. Belum pernah lihat surveinya, tapi ideal sih bayar dua-duanya ya, karena bagaimanapun kan pajak ini juga kita yang nikmati, jalan tol, bandara, internet, semua itu kan dari KRL itu KRL betul. Sekarang dikasih itu tuh logo ini dari pajak apa? Dari hasil pembangunan apa gitu. Ya siswa juga itu. Itu juga ya. Belum nikmati. Mau dong saya pajak. takut nggak pulang kalau dikasih pajak kalau jasa negara. Ya panjang lagi teh itu bahasannya. Ya kalau udah luar negeri takut keenakan nggak pulang. Makin pintar kata Bu Menteri kan, semakin pintar semakin nggak mau pulang. Gitu. Jadi gimana nih pajak versus zakat? Karena memang ada yang kayak gitu Pak di lingkungan kita, lebih ngompor-ngomporin untuk ya udah kayak gini kan gitu, jadi nggak usah bayar pajak. Janganlah bayar pajak, harus anggap aja itu bagian dari kita
menyumbang gitu loh untuk kemaslahatan bersama. Iya. Oh, oke. Kan kita juga yang pakai ya, betul, jalan tol, pendidikan, gedung-gedung perkuliahan, semuanya kan sebagai kita anak kakak nikmati sih juga. KRL berterima kasih. KRL juga bisa murah itu. Jadi kita juga yang menikmati gitu. Jadi dua-duanya oke Pak ya. Pajak oke, zakat juga oke. oke. Karena biarpun bukan kita yang menikmati, tapi maksudnya anak-anak kita nanti menikmati juga, itu kan jadi amal jariah juga Amal ya. jariah Pak. buat Siap. Berat banget ya. Jadi kesimpulannya ya udah tetap bayar pajak lah gitu. Kalau lapor Jangan masuk gitu, jangan masuk gitu. Taat bayar pajak gitu dong. taat bayar pajak dan Taat jangan bayar lupa zakat. berzakat. Insya Allah. Doa kita satu aja sih ya, semoga semuanya jadi pembayar zakat ya. Ya amin. Kalau gitu karena udah sejahtera kan Betul levelnya. levelnya. Oke, thank you Pak Ronald. Makasih banget orang Menarik juga nih. Sampai kita lupa ganti baju. Jadi terima kasih sudah menyimak sampai akhir Sobat Republika di podcast Duit kali ini. Bahasannya emang menarik ya. Kalau misalkan kita juga mengundang kalau mau saran gitu, mau Tema bahas yang dibahas. tema bahas apa, atau mungkin narasumber yang bisa kita undang siapa, boleh banget komentar di bawah ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.